Pemirsa, di tengah proyeksi pertumbuhan ekonomi dunia yang suram dan dibayangi ketidakpastian tahun 2023, para ekonom dan pakar optimistis akan prospek ekonomi Tiongkok 1 tahun ke depan. Tiongkok diprediksi akan berkontribusi besar terhadap perekonomian dunia. Di tengah proyeksi pertumbuhan ekonomi dunia yang suram dan dibayangi ketidakpastian tahun 2023, para ekonom dan pakar optimis akan prospek ekonomi Tiongkok 1 tahun ke depan. Dengan berbagai langkah antisipatif, Tiongkok akan memberi kontribusi signifikan terhadap pertumbuhan ekonomi dunia dan membantu meredakan tekanan inflasi. Optimisme ini berdasarkan langkah optimasi Tiongkok terbaru dalam mengatasi COVID-19. Negara tirai bambu ini aktif melakukan penyesuaian dan menurunkan klasifikasi virus yang semua itu diharapkan dapat membantu upaya pemulihan ekonomi dalam jangka panjang. Kepala Ekonom Global Bank of China International, Guang Tao, mengatakan, meski langkah mengatasi epidemi dapat mengganggu aktivitas ekonomi dalam jangka pendek, namun antisipasi permintaan domestik akan berperan besar dalam mendorong pertumbuhan ekonomi ke depan. Of pandemic prevention and control policy, which will help boost domestic demand. Although China's economic and social activities are impacted by the increasing infection in the short run, pent-up demand is expected to unleash after the normalization of social activities, especially in contact-intensive service sectors. Menurut Guang, meskipun aktivitas ekonomi dan sosial Tiongkok terdampak peningkatan infeksi dalam jangka pendek, permintaan yang tertahan diharapkan akan terlepas setelah normalisasi aktivitas sosial, terutama di sektor pelayanan intensif. Practice Manager Makroekonomi, Perdagangan dan Investasi Bank Dunia, Sebastian Eckart, mengatakan Tiongkok masih menjadi destinasi menarik untuk investasi yang diperkirakan akan meningkat. Fundamentally, China, of course, is still an attractive destination for two reasons. One, it has a large domestic market. And at the same time, on the supply side, China, of course, does continue to have unique industrial capabilities, infrastructure access, still a large pool of relatively affordable labor that attracts investment into productive sectors. Sementara, seorang profesor dan mantan Menteri Pariwisata Brazil, Alessandro Teixeira, meyakini pemerintah Tiongkok melihat dengan sangat cermat reformasi mikroekonomi apa yang dapat mereka lakukan pada masa sulit saat ini untuk meningkatkan daya saing global. The government of China is looking at the fiscal level and monetary level, but more in the fiscal level, and they know they have some space to help the companies to be more competitive. And we are talking not just in production, but we are talking about payment terms, we are talking about logistics. So all these elements we need to see as a booster for China, not only continue, I would say, going up the ladder in terms of the value chain, but also helping China to be more competitive. Jika dibandingkan dengan negara-negara besar lainnya yang menghadapi tekanan inflasi yang meningkat, Tiongkok saat ini berada di level yang berbeda. Negara ini akan berkontribusi lebih banyak pada ekonomi global dan dapat membantu meredakan kekhawatiran terhadap inflasi, dan Tiongkok berada dalam siklus pemulihan. Dari sisi permintaan, Tiongkok akan menciptakan permintaan dunia yang lebih kuat.